Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini Regina Lating mengajukan proposal berjudul Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, dan Dividen terhadap nilai perusahaan yang terdapat pada perusahaan yang tercatat dalam indeks LQ45. Yang pertama adalah latar belakang. Perusahaan yang telah go public bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. Nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Semakin tinggi harga saham, semakin tinggi nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang telah go public dapat dilihat dari harga saham yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Amir Rahman tahun 2014 didapatkan bahwa struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sementara pada Rashid 2015 didapatkan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan teori struktur modal, apabila posisi struktur modal berada di atas target struktur modal optimalnya, maka setiap pertambahnya hutang akan menurunkan nilai perusahaan. Maka dilaksanakan penelitian berjudul Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, dan Dividen terhadap nilai perusahaan. Berikut masuk di rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang kedua, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Dan yang terakhir, apakah dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Terdapat juga 3 tujuan penelitian di sini, yaitu yang pertama untuk menguji pengaruh negatif struktur modal terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, untuk menguji pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan yang ketiga, untuk menguji pengaruh positif dividen terhadap nilai perusahaan. Terdapat 2 manfaat penelitian, baik secara teori maupun praktik. Secara teori adalah, sebagai akademisi, kita dapat mendalami, mengembangkan, serta menjelaskan bagaimana suatu keputusan investasi dan pendanaan dibentuk berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan hal tersebut, sehingga dapat mengembangkan penelitian ini ke arah yang lebih baik ke depannya. Secara praktik ialah dapat digunakan oleh investor untuk menilai dan memahami bagaimana keputusan pendanaan dalam pembentukan struktur modal yang diambil oleh manajer tersebut. Apakah sudah sesuai dan bagus untuk keputusan bersama bagi pihak insider maupun outsider perusahaan. Tinjauan pustaka. Perusahaan adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang dan atau jasa untuk dijual. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang terkait dengan harga sahamnya. Nilai perusahaan diukur dengan Market Value of Equity atau MVE. Market Value of Equity yaitu total nilai pasar ekuitas perusahaan menurut penilaian para pelaku pasar. Berikutnya ada metode penelitian atau prosedur penelitian Research and Development. Objek dari penelitian ini adalah perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan 2017 hingga 2019. Populasi dari data penelitian ini adalah perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia sebagai perusahaan LQ45 berturut-turut selama periode pengamatan 2017 hingga 2019. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode non-probabilitas secara purpose sampling, yaitu mengambil sampel berdasarkan pada kriteria tertentu yang dikehendaki peneliti. Yang terakhir, analisis data uji asumsi klasik dan uji regresi linear berganda. Hasil uji kelayakan. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Sebagai dasar bahwa uji T dan uji F mengonsumsi bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar, maka model regresi dianggap tidak valid dengan jumlah sampel yang ada. Salah satu cara yang biasa digunakan untuk menguji normalitas model regresi yaitu dengan analisis statistik. Berikutnya, uji multikolinearitas. Bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen variabel. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Karena jika hal tersebut terjadi, maka variabel tersebut
tidak ortogonal atau terjadi kemiripan. Variabel ortogonal adalah variabel yang bebas yang nilai korelasi antara sesama variabel bernilai 0. Uji ini untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh partial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mendeteksi apakah terjadi problem multicol dapat melihat nilai tolerans dan lawannya variance inflation factor atau VIF, di mana nilai VIF tidak boleh lebih dari 10. Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda, maka terjadi problem heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan menguji uji Gleiter. Berikut adalah video saya untuk ujian Sempro. Terima kasih sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.